Sekarang upah dituntut tinggi, tapi tahun depan kita kolaps. Untuk apa gitu? Dan pengusaha sendiri sebenarnya itu kita tidak anti dengan upah yang tinggi, enggak apa-apa. Yang penting disertai dengan produktivitas. Persaingan upah itu tidak lagi kita bandingin Indonesia dan Vietnam, bukan lagi. Tetapi dibandingnya udah antar provinsi, antar kabupaten atau kota. Kita perlu yang seperti itu teman-teman dari Serikat Pekerja juga paham gitu loh, bahwa there are a lot things gitu yang juga sekarang itu sedang dipikirin oleh pengusaha. Jadi tolonglah gitu berhenti untuk lawan gitu. To the point aja. Ada yang bilang situasi sekarang untuk dunia usaha itu memang agak berat. Walaupun ada yang bilang ke saya juga bahwa situasinya itu udah berat beberapa tahun lalu. Apa penyebabnya? Banyak sekali. Tapi supaya kita lebih enak menjelaskan soal ini, kita langsung mengundang orang yang cukup pantas untuk bicara soal dunia usaha, impor dan lain-lain, bagaimana kondisinya, pengupahan dan sebagainya. Di To The Point saja ada Mas Andri dan saya sudah mendatangkan seorang narasumber. Dia adalah Ketua Apindo Jabar dan juga Ketua Kadin Komisi Pasar Kerja dan Kesempatan Kerja di Luar Negeri. Ini luar biasa nih ya. Dan dia adalah seorang perempuan. Langsung saya sapa Mbak Ning Wahyu Astuti. Selamat datang Mbak di To The Point aja. Iya, terima kasih. Terima kasih Mas Ken. Karena namanya To The Point, jadi Mbak jawabnya To The Point aja. Iya. Mbak, ini dari saya dulu yang pertama. Bagaimana sebenarnya kondisi dunia usaha sekarang di tengah tekanan global, upah, kemudian impor ilegal dan lain-lain? Pasti sebenarnya saya tahu, Mas Gaib udah tahu ya jawabannya. Kadang-kadang ya begitulah teman-teman di jurnalis itu nanya-nanya yang sebenarnya udah jelas gitu. Ya memang kita ini ya pasti banyak tekanan yang terjadi di dunia usaha, di mana kita sekarang sudah banyak menghadapi ya tadi misalnya kenaikan upah yang tidak dibarengi dengan produktivitas, kemudian juga permintaan yang datang dari market di luar juga berkurang karena kondisi global yang kurang bagus. Ya kan, perang juga mulai ini gitu. Ya, sebelum ini juga ada tarif dan segala macam sehingga kita juga amat sangat banyak sekali tantangannya. Jadi kalau kita sekarang ditanya bagaimana kondisi pengusaha, ya kita sedang struggle tetapi berusaha untuk survive. Meskipun mungkin untuk expand a little bit hard at this time, dengan tekanan itu semua. Namun demikian saya juga harus mengatakan, pengusaha ini sudah mengalami banyak sekali naik turunnya situasi, baik itu global maupun dalam negeri, dan kami masih bertahan gitu. Jadi segimanapun keadaannya, optimisme itu masih ada. Ya, itu dia, optimisme itu masih ada. Itu yang paling penting di garis bawahi sih sebenarnya Mbak. Tetapi kalau kita lihat ya sekarang dengan kondisi saat ini gitu, di mana daya beli masyarakat juga rendah, terus kemudian juga ekonomi geopolitik di dunia juga lagi guncang gitu ya dengan serangan Amerika dan segala macamnya gitu Mbak. Nah kira-kira gimana menyikapi itu Mbak terkait soal apakah produksinya harus tetap sama, tapi kalau produksi sama daya belinya berkurang juga tidak dimakan, ya kan, tidak terbeli gitu. Apa menurunkan produksi, tetapi dengan menurunkan produksi konsekuensinya adalah berarti pemotongan atau pengurangan jumlah karyawan ataupun buruh gitu Mbak. Itu kira-kira gimana? Iya, jadi kita itu pasti melakukan efisiensi ya. Habis-habisan lah pasti itu. Di banyak sisi di mana di situ ada celah untuk melakukan efisiensi pasti dilakukan supaya bisa mengurangi biaya. Apabila biaya berkurang, otomatis harga jual juga lebih rendah atau reachable ya buat mereka. Tetapi apabila memang itu tidak memungkinkan
kemudian itu menekan kita untuk tidak bisa berdaya saing, sehingga permintaan juga turun, pasti imbasnya akan terjadi itu. Pengurangan karyawan, ya kan? Karena apa yang kita bikin kan nggak ada yang beli, ya kan? Tadi yang disampaikan oleh Mas Andri tadi. Mbak, ini kita bahas satu-satu ya. Pertama, kita ada soal impor ilegal. Pengaruh juga tuh. Impor ilegal ini, sejak kita masih jadi reporter puluhan tahun lalu, itu sudah jadi kayak penyakit kronis yang sampai siapapun rezimnya, itu nggak pernah bisa selesai. Menurut Mbak kenapa? Ini mau tahu beneran apa mau tahu banget? Sangat pengen tahu. Sangat pengen tahu. Kayaknya Satgas sudah dibentuk, Betul. semua menteri udah bertindak. Cuma kayaknya PR terakhir impor ilegal membuat industri tekstil Jabar gulung tikar. Iya. Itu yang terakhir kita baca. Jadi kalau saya ditanya nih ya, kenapa ini masih terjadi? Yang jelas nih Mas, pasti karena penyelundupnya itu lebih pinter aja. Iya kan? Iya. Lebih licin, lebih pinter gitu. Dan dia sudah tahu apapun strategi yang akan dilakukan oleh pemerintah, dia tahu how to ininya gitu kan, apa menghindarinya atau apa yang jelas lebih pinter. Nah, apa yang terjadi di kita, saya rasa menurut saya, menurut keyakinan saya, itu perlu ada ini sih ya, apa pengetatan dari pengawasan ya. Nah, aturan sudah banyak sebenarnya, tapi bagaimana implementasinya gitu, ya kan? Banyak sih yang mengatakan, oh apa ada backing atau apa? Ya saya nggak bisa menyampaikan itu apakah ada backing atau enggak, karena saya nggak pernah melakukan import itu. Dan yang paling bisa mungkin ditangkap aja satu, ditanya lu ada yang nge-backingin nggak, ya kan? Seperti itu gitu. Tapi pengawasan, penegakan hukum, saya rasa itu adalah jawaban yang memang harus dilaksanakan gitu. Saya rasa kenapa kok ini ujuk-ujuk gitu, kan nggak mungkin kan ujuk-ujuk barang yang sebenarnya dilarang terus ada gitu di pasar gitu kan. Ya kayak gitu kan nggak mungkin, pasti ada jalur distribusi, jalur yang masuknya seperti apa, dan saya sangat yakin ya kalau itu diusut dengan benar, itu pasti ketemulah root cause, the real root cause. Dan saya rasa dari Pak Prabowo sudah bagus ya, betul-betul concern di sini, dan banyak sekali loh beliau itu menyampaikan bahwa ini harus ditangani, bahwa ini industri tekstil harus diproteksi. Itu luar biasa. Tapi kenapa kok ini masih terus seperti ini? Nah, balik lagi itu tadi, apakah penegakan hukum itu sudah cukup keras, cukup memberikan efek jera, ataukah pengawasan itu dari A to Z ya, dari begitu barang masuk sampai itu ke pasar, apakah betul juga itu sudah sesuai dengan apa yang sebenarnya diharapkan oleh Pak Presiden, ya kan? Ya kalau kita lihat di Jawa Barat yang benar Mas itu. Itu benar parah Mbak di Jawa Barat Mbak? Parah. Ya kita bisa bayangin aja ya, ketika barang import itu harganya murah, tidak memakai biaya-biaya. Itu gimana sih sebenarnya, Mbak? Iya, sedangkan kita itu di sini terkena berbagai macam biaya, ya kan? Dan segala macam. Iya, dan mereka free from that. Ya pasti aja harganya itu jauh lebih murah. Apalagi kayak di Cina itu ya, sudah memproduksi besar yang biasanya dia bisa ekspor lah ke US gitu. Terus ternyata ada aturan-aturan yang membuat mereka kesulitan mengekspor itu. Ya mereka ke sini banting harga, apa susahnya ya kan? Kan nggak rugi juga gitu loh. Jadi itu yang sebenarnya kemudian membuat di pasar itu dipenuhi produk-produk mereka. Rasanya itu saya sedih dan merasa agak aneh aja. Jawa Barat itu secara size, jumlah penduduk juga, it's almost the same dengan Korea Selatan. Supposed to be mereka itu bisa memproduksi dijual lokal. Iya kan? Kalau toh kita itu mempunyai kendala untuk ekspor ke Amerika. Ternyata kan itu nggak bisa dilakukan. Why? Karena yang beredar baju-baju itu adalah produk dari Cina yang amat sangat murah dan itu nggak kompetitif. Gregetan nggak Mbak?
gregetan sih. Mbak, tapi kan dulu kalau kita lihat ya, tekstil kita nih mendunia gitu. Iya, waduh. Bahkan Iya. sampai impor itu ekspor itu bisa sampai ke Afrika gitu. Nah kalau sekarang itu iklimnya seperti apa Mbak? Emang nggak bisa kita ekspor produk kita ke luar? Ya sebenarnya ekspor tetap ada, ya tetap aja ada gitu. Tetapi kan menjadi susah ketika harus bersaing dengan harga-harga yang jauh lebih murah. Iya. Kita aja untuk bahan baku itu masih import loh. Iya. Sementara di Cina semuanya ada. Jangankan bahan baku Mas, kita itu ada mesin rusak nih. Untuk beli spare part yang sekecil ini kita itu masih import gitu. Jadi kalau menurut saya nih ya, menurut keyakinan saya itu tuh ini agak telat sih sebenarnya untuk pemerintah itu atau para pelaku bisnis di tekstil itu mengambil langkah-langkah antisipatif. Jadi seharusnya dulu ketika di Jawa Barat itu menjadi surganya tekstil, Iya. di situ itu sudah harus ada akademi tekstil misalnya, pengetahuan semua tentang tekstil diajarkan di situ, ya kan? Iya, benar. Bagaimana membuatnya, ininya apa, bukannya sudah ada, Mbak? kajian-kajian yang dibutuhkan misalnya, oh mesin ini kita harus mempunyai ide-ide bagaimana membuat mesin-mesin yang diimport itu dibuat di lokal gitu loh Mas. Iya, iya. Iya, iya, Jadi iya, iya. bahkan sekarang coba spare part itu we have to check like 2 minggu gitu untuk import. Nggak make sense kan selama 2 minggu itu mesin Mati. nggak maksimal Iya, gitu, jalannya terseok-seok kayak gitu. Ya itu kalau kita bicara tekstil. Oh. Berarti Mbak, Pantesan pasar Tanah Abang sekarang sepi ya dari orang-orang itu. Siapa nih orang-orang itu tuh siapa nih? Orang Afrika kan dulu banyak Mbak Oh iya belanja iya di iya, Tanah iya, Abang. betul betul. Sekarang tuh udah mulai Iya. sepi gitu. Mbak Iya. berarti kondisi industri tekstil di Jawa Barat ya tempat Mbak mengepalai asosiasi pengusaha di sana itu gimana Mbak sekarang? Yang bertahan juga ada. Tetapi yang mengurangi size-nya juga banyak. Ada pengurangan 20-30%. Tidak hanya bahwa mereka itu ordernya turun ke ekspor gitu ya. Tetapi untuk jualan lokal aja mereka juga susah. Say like last year, kalau ketika kita itu ada lebaran gitu ya. Ini pengusaha itu pada mengeluh semua gitu. Karena biasanya lebaran itu booming lah jual-jual Iya. baju. Iya. Tapi itu tiba-tiba berkurang. Karena apa ya, banjirnya produk import yang ilegal yang jauh lebih murah. Belum thrifting juga ya? Iya, Iya. belum thrifting juga kan. Jadi itu. Jadi kalau sekarang ditanya gimana keadaannya ya suffer sebenarnya. Tapi ya mereka memiliki daya tahan di level tertentu ya. Untuk sekarang mungkin memang tidak expand seperti itu, tetapi mereka bertahan dengan yang mereka punya sekarang gitu. Itu masih gitu. Saya sih, mimpi saya kalau saya ditanya, gimana ya caranya dari Jabar untuk Jabar aja nih untuk tekstil, itu udah luar biasa. Jadi diproduksi di Jabar, dijual di Jabar, itu hampir 50 juta ya penduduknya. Penduduknya ya? Iya. Iya, Sama kayak Korea berarti ya? iya Korea Selatan. Berarti tekstil, sepatu, tas itu bisa diperbuat oleh sebenarnya sama pengusaha Jabar ya? Iya, iya. Coba sekarang tuh ya, ini menarik sih. Ada sepatu-sepatu brand itu ya. Sekarang kalau di Cina, mereka tuh jual dari lokal untuk lokal. Kalau kita itu sepatu brand itu kan dibikin di sini, diekspor mostly kan. Iya, betul. Ya kan. Di Cina itu from local to local. Jadi dibikinnya di Cina, meskipun brandnya itu Amerika, whatever gitu, dan dijual lagi di Cina. Nah, gimana kalau program itu tuh kita contoh gitu, dengan tekstil diproduksi di Jabar, dijual di Jabar gitu. Dengan harga Tapi- yang lebih murah Iya. dan kualitas yang lebih baik gitu. Iya, ya kompetitif lah ya Iya, iya. kita ini. Nah, bisanya kompetitif gimana ya? Kalau yang import-import ilegal itu juga nggak ada, saya yakin kita juga bisa hidup gitu, hidup dan berkembang. Kalau menurut keyakinan saya Mbak, Ya, impor ilegal tuh nggak akan bisa Hilang. dihentikan. iya. Karena kaki-kaki itu udah menancap sampai ke bawah dan mereka rela mengeluarkan uang sebanyak apapun supaya ditambah lagi aparatnya juga moral hazard. Kalau menurut saya ya, nggak tahu kalau menurut Mbak. Kalau menurut saya sih gitu. Iya, distributor ini kan yang untung banyak ya dalam skema ini kan. Jadi ada teman saya bilang,
daripada buka pabrik, mending kita jualan aja. Iya, jadi nggak beresiko. jadi Benar. distributor ya. Itu udah ada sih pengusaha yang seperti itu. Physically pabriknya memang ada, tapi mereka udah ngurangin Iya. karyawan banyak Iya. gitu kan, menjadi ya begitu itu. Tapi kan itu merugikan dagang. pemerintah kan. Tenaga kerja nggak terserap. Tidak hanya pemerintah loh, karyawan juga rugi, Iya, karyawan buruh juga juga rugi. rugi. Multiplier efeknya nggak ada Exactly, buat masyarakat exactly, sekitar. exactly, betul, itu betul. Dan ini Betul. tertimpa sudah jatuh tertimpa tangga pula nih. Tapi Indri, menurut tuh pemerintah paham nggak sih situasi ini? Kalau menurut gue sih kayak nggak mudeng gitu loh. Iya. Nggak, biar kita aja ngomong nih, Mbak kan nggak boleh nih, biar kita aja ngomong. Dia biar mengamini Iya, aja iya, pemerintah. iya. Jangan meremehkan pemerintah, pasti paham lah pemerintah. This is the reason why kemudian Pasti ada. paham ya Mbak. Iya, Terima makanya kasih kan. Mbak udah menjawab. Kalau saya yang jawab saya bingung. Ya karena ini situasinya udah terus berulang Iya. dan Iya. tidak selesai gitu. Jadi Iya. siapapun menterinya kayaknya nggak tahu ya kok nggak bisa fokus sama itu gitu. Tapi kayaknya Pak Purbaya lebih ini kan lebih tegas. Kan? Nah, Pak Purbaya kan memang lagi mau membenahi nih Iya. pajak, bea cukai segala macam biar lebih baik katanya. Karena banyak permainan harga dan macam-macam lah. Iya, yang- iya. Ya kita doain aja Iya. ya. Iya, Kan Mbak nih pernah ketemu Pak Purbaya kan? Pernah. Waktu acara Kadin tuh apalah gitu kan? iya, Kan beliau udah sempat mengatakan Iya. iya, karena kan bebannya di pengusaha dan juga akhirnya penyerapan tenaga kerja jadi berkurang. Iya, Sementara kita betul. lagi butuh iya. lapangan kerja. Nah ini Iya. satu hal lagi tadi ya, jatuh tertimpa tangga ini adalah pengusaha. Kalau menurut Mbak kira-kira gimana terkait soal upah? Nah Ya. ini, jadi udah ada tekanan dengan adanya barang-barang ilegal dari luar, Ya. impor ya kan, terus kemudian tambah lagi nih upah. Nah Yang ini tiap tahun naik. nah, tiap tahun rusuh maksudnya. Iya. Tiap tahun demo. Mau naik nggak naik pokoknya demo. Demo iya. Ya memang kalau kita bicara upah ya, Mm-mm. hiruk pikuknya itu luar biasa, ya kan? Setiap tahun ada ritual, let's say kayak gitu, Iya. ya nggak mas? Ritual yang terus aja terjadi, berulang, seperti copy paste, exactly the same gitu. Sebenarnya kalau kita bicara suka tidak suka, happy or not, baik itu pekerja maupun pengusaha sama-sama nggak seneng gitu kan. Kalau di pengusaha kita juga berpikirnya upah itu tidak serta-merta tumbuh seiring dengan produktivitas. So we are not happy with that, ya kan? Karena itu mengurangi daya saing gitu. Tetapi kalau buat buruh, ya berapapun naiknya itu mereka tidak merasa sejahtera gitu kan. Jadi dan pengusaha sendiri sebenarnya itu kita tidak anti dengan upah yang tinggi, enggak apa-apa. Yang penting disertai dengan produktivitas, ya kan? Iya. Terus yang kedua sesuai dengan aturan. Yang ketiga itu juga sejalan dengan continuity keberlangsungan dunia usaha. Sustainability, Ya, sustainability ya. sustainability. So, why gitu loh sekarang upah dituntut tinggi, tapi tahun depan kita kolaps. Untuk apa gitu? Nah jadi semestinya gitu ya, semestinya ini nih kita harus semakin sering lah duduk bersama pemerintah tripartit ya, serikat pekerja dan pengusaha sehingga cara-cara yang kita lakukan yang hari ini itu bisa berubah. Kan sekarang tuh kayak pengusaha itu membutuhkan visibility ya Mas ya. Iya. Kita investasi gitu atau calon investor lah ketika investasi kita pengen tahu tuh what's going on dari tahun depan, the next 2 years, the next 3 years kayak gitu kan. Sekarang tuh kita nggak tahu Mas. Aturan upah itu kan masih terus berubah, formulanya berubah ya kan. Kayak kita tanggal 24 Desember upah itu sudah harus keluar rekomendasinya. 3 hari sebelumnya kita baru tahu ada formula yang dipakai pemerintah baru keluar. Kita tidak punya waktu sosialisasi ke pengusaha. Sebaliknya buruh juga tidak punya waktu sosialisasi ke anggotanya. Apalagi pemerintah yang sebagai decision maker juga kan tidak punya
ini cukup waktu gitu. Terus ya kalau kita bicara upah banyak ya, maksudnya kalau sekarang aja ya yang namanya persaingan nih, persaingan upah itu tidak lagi kita bandingin Indonesia dan Vietnam, bukan lagi, tetapi dibandingnya udah antar provinsi, antar kabupaten atau kota. Iya. Bisa aja pabrik itu ada di satu provinsi, tapi di kota A yang upahnya udah tinggi, dia diem-diem membangun sama aja di satu provinsi yang sama, di sini dikembangin karena upah lebih kompetitif. Ya ini ya kan berkurang gitu kan, pindah gitu. Itu bisa begitu. Nah, itu kejadian sebenarnya ya di Jawa Barat pindah ke Jawa Tengah ya. Kejadian itu banyak dulu waktu ya udah mulai dari 2-3 tahun yang lalu dah ya. Mudah-mudahan tahun ini janganlah gitu. Jadi sebenarnya pengusaha itu pinter juga kalau mereka tuh mengatakan mau pindah pasti chaos ya kan. Jadi mereka tuh diem aja. Tapi kemudian beli tanah tuh ada juga yang gitu, beli tanah di Jawa Tengah ada 100 hektar. Ya terus bangun pabrik. Di sana itu udah disiapin lah ya, maksudnya human resource-nya, trainingnya, apanya gitu. Nah kemudian nanti pindah. Karena kan gini juga ya Mas, kalau kita bicara, saya minggu lalu saya ke satu pabrik di Purwakarta sama Pak Menaker. Di situ itu upahnya udah 5.050.000 ya. Nah kalau kita pindah nih ya, katakanlah di Nganjuk gitu. Nganjuk kan sekarang juga sedang menjadi destinasi gitu ya. Itu masih di kisaran setengahnya lah gitu dari di situ. Sedangkan yang di Purwakarta itu buruhnya itu sekitar 7.684 karyawan. Dengan selisih upah itu Setengah itu ya. Iya. Itu tuh per bulan aja 19 miliar bedanya. Bedanya 19 miliarnya. Per bulan loh ya Mas. Antara Nganjuk dan Purwakarta. Ya. Terus kalau kali setahun itu sudah 220 sekian miliar. Bisa bikin pabrik baru. Pabrik baru. Nah, kita perlu yang seperti itu teman-teman dari Serikat Pekerja juga paham gitu loh, bahwa there are a lot things gitu yang juga sekarang itu sedang dipikirin oleh pengusaha. Jadi tolonglah gitu berhenti untuk lawan gitu kan. Iya, karena kalau pengusaha itu kan pengennya juga rangkul peluk kita, gandeng kita. Loh kita rindu loh sama. Mbak, sebenarnya ada Endri ya. Kan saudara saya banyak buruh ya di salah satu wilayah itu ya. Itu mereka sebenarnya senang-senang aja sama perusahaannya, sama pengusahanya. Loyal lah. Mendingan kita kerja deh daripada kita gaji naik tapi kita nggak kerja. Gitu. Sebenarnya banyak Mbak, cuman kadang mereka nggak ada pilihan karena kan mereka terlibat dalam asosiasi atau itu ya serikat gitu. Jadi ya dianggap nggak kompak lah. Iya, padahal mereka mah sebenarnya yang penting kerja dan perusahaannya tetap ada di sini gitu. Daripada mereka pindah ke tempat lain. Iya benar. Ada kok yang ngobrol gitu ke pengusaha-pengusaha gitu, dia mengatakan udah kita pokoknya upah nggak apa-apa naik cuman segini gitu nggak apa-apa daripada pabrik ini pindah, yang dia juga harus ikut pindah. Kalau upahnya dia dipertahankan sama, itu udah terbagi 2 dapur ya kan. Apalagi kalau dia di PHK, lamar lagi sebagai tenaga kerja baru. Upah lebih kecil. Jauh lebih kecil Mas. Iya itu terjadi. Dan itu fenomena pengusaha banyak mindahin pabriknya dari UMP yang besar ke UMP yang lebih kompetitif, itu akan terus terjadi Mbak? Untuk padat karya mungkin masih menjadi satu pemikiran ya. Sebenarnya saya nggak bicara UMP ya Mas. Kalau UMP itu kan basically hanya jaring pengaman. Yang dimana kalau di Jawa Barat tuh nggak ada satupun daerah dengan gaji UMP, tetapi lebih ke UMK, ya UMK. Kan, gitu. Dan
saya in this case ya, saya juga berterima kasih lah sama Bapak Aing. KDM ini lumayan memahami situasi dunia usaha. Wah, mana ini kalau soal Pak KDM. KDM nih kita harus ngomongnya agak serius nih. Oh gitu ya. Serius nih kita nih. Ya, kalau saya ya Gimana pun dia cepat gitu maksudnya Pak. maksudnya gini, dia tahu betul bahwa di Jawa Barat itu butuh industri padat karya. Ya. Kenapa? Karena banyak sekali pengangguran yang mempunyai latar belakang pendidikan SD, SMP, SMA, SMK, ya kan? Ya. Nah, mereka ini jumlahnya juga banyak. Ya, banyak banget. Banyak banget. Banget. Jawa Barat, I think one of the biggest Iya. ya kan. Jadi apa boleh buat, harus padat karya dijaga untuk saat ini. Saya sedih ketika beliau mengatakan, ya saya berharap sih nanti ada banyak lagi padat modal di sini sehingga nanti upah-upah bisa lebih naik itu ketika menghadapi buruh ya, beliau menyampaikan begitu. Nah, karena beliau ini memahami kebutuhan daerahnya, beliau berani mengambil langkah yang sebenarnya pahit, yaitu berseberangan dengan buruh. Makanya kan dia kemudian kan dihujat-hujat ya kan. Kasihan sih sebenarnya gitu. Padahal one day buruh-buruh itu akan berterima kasih ke Pak KDM. Ke KDM ya menurut saya. Kenapa? Karena kebijakan yang dia ambil untuk ada di tengah-tengah itu sebenarnya menyelamatkan dunia usaha tempat mereka bekerja. Berarti KDM nggak nyari elektabilitas dari. Iya. Salah lu bilang mau jadi presiden. Kagak. Ini buktinya dia berani tuh. Iya. Dia melindungi ini ya, pabrik-pabrik yang kalau dia padat nyari, karya itu, Mbak. saya pikir kalau dia nyari elektabilitas bukan ini yang diambil. Iya. Bukan ini. Dia mainan medsos ya. Iya, pasti dia gini maksud saya pasti dia yang mengambil aja yang memang dimauin buruh gitu Iya, kan. iya. Gitu. Jadi maksudnya mendingan gubernur yang Sekarang tuh bukan. dibanding yang dulu. Bukan, Maksudnya gitu. bukan begitu kalimatnya. Mendingan gubernur yang kelihatannya suka ngonten, kelihatannya begitu, tapi nyata ya dibanding gubernur yang kelihatannya baik gitu, tapi ternyata di belakangnya nggak sesuai gitu misalnya. Siapa itu maksudnya? Enggak, KDM, ngomongin KDM ini. Mesti ngomong tuh siapa tuh? Jadi kan Karena KDM, gubernur Jabar emang suka konten semuanya. iya, tapi minimal ternyata KDM gitu-gitu dia lebih berani dan lebih tegas ya untuk urusan Enggak, ini. clear dulu. Apa maksudnya gitu-gitu? ini perlu Nggak usah jelas sering ya. konten, sering Saya diskusi. gini loh ya, kalau menurut saya juga ya, kalau KDM itu ngonten gitu, apa sih salahnya gitu? Iya. Menurut saya kita jadi tahu sih apa yang jadi program-program dia, apa yang sedang dilakukan ya. Ya terlepas orang suka nggak suka ya itu oke aja gitu kan, terserah aja gitu. Masing-masing orang tidak bisa dilarang untuk memiliki POV yang berbeda gitu. Seandainya semua bupati dan wali kota punya pemikiran yang sama dengan KDM, menjaga pabrik atau perusahaan padat karya di daerahnya, mungkin itu bagus banget ya Mbak ya? Iya. Jadi kalau menurut saya gini ya Mas, sekarang itu kan upah berawal dari Dewan Pengupahan yang ada di kabupaten dan kota. Ya kan, Dewan Pengupahan merekom itu ke bupati dan wali kota. Bupati, wali kota merekom kemudian di Dewan Pengupahan yang ada di provinsi kan. Dan kemudian gubernur dari rekom ini membuat keputusan. Nah, saya melihat ya, selama saya jadi ketua Apindo ini, itu dan bahkan sebelum saya jadi ketua Apindo di Jabar, saya jadi ketua Apindo juga di Sukabumi. Fenomena yang terjadi itu selalu kepala daerah kota dan kabupaten itu mostly ya tidak tahan tekanan gitu. Jadi membuat rekomendasi yang sebenarnya berbeda dengan aturan yang berlaku. Ini pasti nanti dicuplik ini. Mukanya udah kelihatan soalnya. Udah mancing-mancingnya dia gila soalnya. Iya. Iya. Oh, gitu, Iya Mbak. sambil gini-gini. Kenapa Mbak mereka buat rekomendasi yang nggak sesuai dengan yang disepakati di Dewan Pengupahan? Nah itu dia ya. Saya kok ya tekanan ya, utamanya tekanan dari teman-teman serikat itu juga luar biasa. Terus ada lagi mungkin kepentingan-kepentingan
popularitas, Ya. elektabilitas dan segala macam seperti itu. Saya tidak mengatakan bahwa keputusan upah itu, saya pernah ditanyakan, itu politik apa ekonomi gitu kan. Sebenarnya kalau keputusan apapun menurut saya yang berdampak besar pasti melibatkan politik juga, itu pasti. Tetapi jangan sampai itu mengorbankan industri yang sebenarnya berjasa untuk pertumbuhan ekonomi yang ada daerah itu. Nah, dan zaman sekarang Mas, ya tadi saya udah nyebutin belum, sebenarnya para calon investor dan para investor itu kan sudah memiliki akses yang banyak ya terhadap informasi-informasi yang ada di daerah, ya kan. Nah, di mana kita bisa tahu tracking, tracing apa sih sebenarnya sudah dilakukan seorang kepala daerah di kabupaten atau kota, bagaimana mereka mengelola masalah yang ada di situ, bagaimana mereka menjaga kondusivitas dunia usaha, termasuk bagaimana mereka itu membuat keputusan terkait upah. Dan ujung-ujungnya upah itu tetap aja popularitas gitu ya maksudnya, Mbak. Maksud siapa nih? Ini kayaknya udah menentukan pilihan mau langsung apa nggak langsung, kayaknya udah bisa nebak kita. Jadi maksudnya mungkin berarti sebenarnya keputusan tentang upah itu tidak bisa diputuskan dalam urusannya dengan hanya kebijakan politik. Betul. Karena upah itu kan ada hitung-hitungan. Dan kepentingan Mbak. politik Betul. yang paling penting Iya, sebenarnya. jadi ada hitung-hitungan produktivitas, jumlah tenaga kerja, inflasi dan lain-lain, dan itu udah dihitung, Iya. udah disepakati, tiba-tiba ada surat rekomendasi baru sehingga membuat akhirnya berantakan. Nah, kalau kayak begini terus kan berarti dampaknya jadi tidak bagus buat iklim investasi kita ya, Mbak. Iya, sebenarnya dari beberapa investor aja, calon investor tuh udah nanya misalnya ke saya, Bu Ning, saya mau coba dicarikan misalnya tempat untuk usaha, tapi jangan daerah ini, Oh, itu milih, ada tuh. gitu ya? Iya, terus kan saya penasaran juga ya, karena kan dia orang asing gitu, saya tanya kenapa. Ya, saya tahu di sini nih misalnya keamanan tidak terlalu Iya. ini, misalnya banyak gangguan gitu-gitu, terus apa-apa ya, ada gitu, termasuk upah, termasuk ya. Termasuk banyak ormas. Ormas ya tadi tuh gangguan, gitu-gitu. Mbak Ani kan punya pabrik. Atau teman-teman yang di Jawa Barat. Ormas juga sama kayak impor ilegal, nggak bisa diberantas. Karena tiap rezim di daerah itu pasti bawa ormas sendiri. Beda nama aja, sama seragam ya. Bukan saya yang ngomong. Tapi memang tetap ada kan ormas, Mbak? Ada lah, Iya, ada. Ya, udah Mbak, cukup Mbak, nanti kita baru disamperin kan, nggak usah kita sebut. Kita aja ngeri tuh, gila loh. Di negara demokrasi nih. Iya. Gimana nih negara demokrasi, masa kita nggak takut ngomongin itu. Mbak, ada yang bilang, misalkan ada di satu influencer ekonomi bilang, inilah bedanya Vietnam dengan negara lain. Di Vietnam itu kalau lu punya duit segini miliar, lu tinggal datang ke pemerintahnya, terus lu nanti dicariin tempatnya, mau bikin pabrik apa, Betul. SDM dicariin semua, lu aman dan gak ada ormas. Betul. Bener nggak, Pak, kayak gitu? Itu betul. Betul. Oh betul Mbak. gitu, Itu Mbak, ya. betul. Iya. Di kita nggak ada sistem kayak gitu, one stop shopping buat investor gitu, Mbak. Misalkan kita temannya Mbak, pengen sih. misalnya Pengen temannya ya, Mbak Ning ada. bawa uang nih, datang gitu, Mbak, halo komandan, saya mau ini nih, invest Jadi segini gitu. kalau di mereka itu bedanya ya di sini ini ada investor mau masuk cari tanah. Wah, para mafia tanah ini udah Nah, balik ini lagi nih. gitu. Contoh misalnya ya. Jadi hanya untuk biaya lahan aja udah tinggi. Gitu. Tapi kalau di sana dan ini dijamin gitu ya, kalau di sana tuh dijamin gitu bahwa ini memang kawasan industri, memang apa infrastrukturnya memang udah bagus. Bagaimana dari kawasan industri sampai ke pelabuhan sampai apa itu memang teratur. Sampai mereka. dicariin juga itu buruhnya juga. Iya. Sampai harganya juga ditetapkan gitu, Mbak. Harga apa? Harga Tanahnya. buruhnya. Harga kalau buruh kan memang harga buruh emang buruh dijual gimana sih, Bukan, Mas? maksudnya upah. Upaya aturan men, ya tetap lah Mas. Kalau itu ikut aturan. Di sana jam kerja juga lebih banyak ya, 48 jam per minggu. Di Kalau di kita kita? itu 40. Jadi itu juga menjadi satu competitiveness dari mereka. Tapi tadi itu yang menarik yang tadi disampaikan. Kalau di sana memang tanah yang akan dibeli udah pasti itu aman.
Kalau di sini udah beli tanah, ini terjadi nih di Cirebon terjadi. Udah beli tanah untuk industri, ternyata tiba-tiba beralih fungsi dia menjadi pertanian garam kayak gitu. Nah, kayak gitu terjadi loh. Tapi alhamdulillahnya ya sekali lagi ya mereka datang ke KDM, KDM membantulah untuk mencoba memfasilitasi itu gitu. Jadi bisa jadi ternyata yang ada di situ itu bukan peruntukan industri gitu. Nah itu terjadi di kita. Padahal udah dijual ke investor ya. Iya gitu. Jadi kalau di sana kan enggak. Kalau di sini mah tanah kuburannya bisa dijual. Iya. Kalau di sini udah 2 sertifikatnya. 3. Jadi beli investor 1, taunya ada sertifikat lain. Iya sih kayak gitu. Berarti iya harusnya ada one stop shopping untuk itu ya. Ya apa istilahnya ya? Ya kita sebenarnya selalu ada tuh Mas istilah kayak gitu. Ada, di kita ada. Di Iya. kita one stop shopping. Pintunya 1, cuma Jendelanya banyak ya katanya. Kayak bis tingkat ya. Ya harusnya kan gitu ya. Jadi memang udah diatur gitu. Iya, infrastrukturnya ya. Udah terima beres lah gitu pokoknya. Udah tenang aja gitu. Iya sih. Iya kan. Itu. Nah kalau untuk industri apalagi ya, tekstil, sepatu, tas, itu gimana Mbak kondisinya sekarang? Masih oke sih, maksudnya ya memang balik lagi ya seperti di brand juga melakukan efisiensi macam-macam, pengusaha juga didorong untuk berdaya saing ini dengan produktivitas yang lebih tinggi dan mereka juga akhirnya invest juga ya seperti otomasi ya. Misalnya kalau cutting dulu itu 1 orang ceklek-ceklek gitu. Sekarang pakai udah mesin. ditumpuk dah truk pakai laser kayak gitu-gitu ya. Kalau dulu ngejahit itu ya udah jahit satu-satu, sekarang sudah 1 orang bisa megang itu banyak mesin jahit dengan sistem itu digital gitu, itu. Jadi kayak udah ada polanya begini yang harus dijahit, kemudian masing-masing udah ada kain tinggal itu cepet banget. Jadi di satu sisi memang persaingan itu membuat kreativitas, ya kan? Jadi kreatif dong ini bikin kayak gitu. Tapi di sisi yang lain ya memang kita suffer untuk bertahan itu, apalagi untuk berkembang. Mbak, ini sebenarnya pertanyaan yang didasari dengan situasi di lapangan dan keluhan dari berbagai macam guru maupun murid-murid yang lulusan SMK. SMK itu kan dibikin oleh pemerintah pada saat itu untuk mereka yang siap kerja. Makanya ada SMK teknik, ada SMK ngelas, Tekstil juga ada. tekstil, macam-macam. Tapi keluhan mereka adalah ketika kita bikin ini dan ketika meluluskan orang-orang terbaik, di mana tempat mereka bekerja? Masih relevan nggak sih? Ini mau nanya beneran nih. Ini benar aja Mbak, karena dan jumlahnya itu ternyata banyak. Banyak. Di rumah saya di Bekasi, itu banyak lulusan SMK yang akhirnya jadi tukang parkir. Akhirnya, dia masih penting dia kerja di Alfa jadi kasir, cuma kan nggak sesuai dengan keahliannya. Dia ngelas, dia apa. Karena dibilang, tapi karena nggak ada orangnya. Satu toko las saja isinya cuma 5 orang. Pekerjanya cuma 2. 2 yang 1 bagian apalah gitu. Dan itu pun mereka hidup segan mati tak mau juga kan. Kalau nambah orang paling sip-sipan gitu. Nah terus akan banyak sekali kita menghadapi 2045 generasi emas. Kalau kita nih dari media ngelihat itu kayak gimana ya nih, jumlah anak muda kita tuh banyak sekali jumlahnya. Banyak. Dan mereka mau kerja di mana? Kita kan berpikirnya jangka panjang ya. Pemerintah harusnya berpikirnya juga ini mau dibawa kemana nih mereka-mereka ini? Ini akan gitu. jadi bonus demografi atau bencana demografi? Bonus bencana apa bonus demografi ya. Gimana ya, Mbak? Jadi gini, kalau kita bicara SMK gitu ya, ada kesenjangan memang jurusan yang ada di SMK sama kebutuhan industri. Iya. Itu dulu. Ketika mereka, jadi menurut saya SMK ini juga harus paham betul ketika salah satu SMK membuat jurusan-jurusan tertentu itu harus disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Tapi kenyataannya kan enggak. Gitu. Mereka terus aja memproduksi tukang las padahal yang dibutuhin tukang jahit gitu. Iya. Iya kan?
Tapi dari perusahaan itu nggak ada kerjasama dengan SMK gitu? Kita ada sih, ada juga yang seperti itu. Atau binaan mungkin? Gitu? Ada juga. Tapi kan banyak Mas SMK-nya. Iya sih, Tidak betul. mungkin semua kan kita, ini kan nggak mungkin gitu. Jadi itu sih sampai penting banget untuk melakukan itu tadi, pemetaan ya. Ya kan? Ya, tapi kalau Pemetaan. lapangan kerja juga nggak ada juga percuma juga kan Mbak ya? Iya, sebenarnya gini lah. Iya memang betul itu. Tetapi gini, kita itu ada lowongan kerja misalnya gampangnya aja lah di sepatu gitu. Kita butuh tuh satu pabrik sepatu 15.000. Tapi yang ada di situ SMK jurusannya ngelas. Iya. Berapa banyak sih orang yang dibutuhkan untuk ngelas? Iya. Nah akhirnya kan pengusaha itu kemudian melakukan training sendiri. Biasanya dalam 3 bulan itu belum ada produktivitas yang mumpuni, sehingga ya itu jadi cost Berarti sebenarnya. SMK-nya harus menyesuaikan dengan kondisi Kebutuhan di daerah pasar. situ. Iya, harusnya begitu, harusnya. Ngobrol nggak tuh Mbak ya, bupatinya? Tadi. Ya. Nah kalau sekarang tuh pemerintah bagus sih ya, ada semacam Magang nasional. magang nasional ya, ada magang nasional. Itu bagus sih itu. Bayangin aja biasanya kalau magang itu di bawah biaya pengusaha, mereka belum mempunyai produktivitas, ya kan? Dibayar Sekarang itu dibayar pemerintah. pemerintah, ya. Pemerintah baik banget sih di sini. We have to say Iya. thanks. Ini Ini salah satu bagus program banget. terbaik nih maksudnya Ya, dibanding betul. MBG Mas Hendri. Enggak lah, jangan Yang lempar ke sini mulu ya. Enggak ngomong tadi, Apa jangan tuh? banding-bandingin. Oh, iya, Ini iya, program iya. magang ini bagus, MBG Iya. bagus juga. Bagus juga. Gitu. Iya, siapa yang bandingin dia sendiri? Iya, memang. Tadi sebelum meeting, sebelum kita di sini dia udah kayaknya bagusan. Karena kan di kita ada magang juga. Kita masuk magang nasional Dan juga. itu Mbak. worth it banget, Mbak. Iya, Itu worth it banget. Dan itu memang apa ya? Memang pas gitu. Ketika jurusan mereka misalnya broadcast atau komunikasi, mereka bekerja di sini gitu. Kita Saya terbantu. pikir ini ya, Selama 6 bulan ya. sekarang itu jumlah yang magang nasional berapa, kebutuhan dari market berapa, itu juga harus terus dievaluasi. Kita sangat berharap bahwa ada juga mungkin pengusaha yang hanya memanfaatkan magangnya kemudian tidak direkrut ya. Kan tidak semua pengusaha sebaik saya ya kan. Oh iya. Ya, buat Jadi, Anda iya. yang pengen anaknya magang, silakan magang di perusahaan Boning, nanti langsung direkrut ya. Jaminan kerja berarti. banding. Ini kameramen udah pada daftar, Bu. Anak-anaknya udah pada mau nih, Mbak. Tapi sekarang kan udah kerja di sini. Anak-anaknya. Oh anak-anaknya. Ya. Itu jadi baru kayak- tepat sasaran ya Mas Gaib ya. Kalau Iya. tadi program yang kurang tepat sasaran apa? Enggak, semuanya bagus. Masalahnya buat teman-teman yang magang ini, kan magangnya di media. Nah, pemerintah juga harus peduli sama media. Nah, itu Iya. dia. Tuh, jangan dibiarin juga, dibantu lah iklan, apa, pengurangan pajak, apa gitu. Iya. Diperhatiin juga media, Iya, Mbak. Betul. Setuju, Gitu. setuju. Sama sih dengan industri-industri padat karya ya. Mereka kan luar biasa tuh. Upah naik, industri padat karya itu kan a little bit fragile ya. Kalau misalnya upah naik ini, impactnya kan langsung Betul. banyak. Kalau industri padat modal cuma 100, 200, 500 Bener. orang. Ini satu pabrik 30.000 coba. Ya kan? Nah, Mbak, Kos paling besar itu ya apa Kak, yang Mbak butuhkan buruhnya ya. teman-teman pengusaha padat karya yang jadi pahlawan ini? Menurut saya ini pahlawan. Anak saya itu sekolah di Subang, boarding school. Suatu ketika kita menuju ke sekolahnya, itu macet total, Mbak. Ternyata pas jam 12 bubaran pabrik. Ya, anaknya sempat marah karena telat, saya bilang, kita nggak boleh marah. Ini mereka sedang bubaran pabrik, dan kita bersyukur sama perusahaan Korea. Saya lupa nama perusahaan Koreanya. Subang, Di Subang, di kota Subang itu, perusahaan sepatu Korea, Mbak. Dia sudah memberikan manfaat buat warga Subang, dan itu rumah jadi kos-kosan, terus Multiplier UMKM-nya tumbuh banget. Jadi makanya tiap jam 12 jam 1 kalau kita lewat situ, kita beli makan dulu. Begitu mereka masuk baru kita Jalan lagi. melintas. Nah, apa yang dibutuhkan oleh teman-teman pengusaha padat karya ini supaya makin banyak menambah jumlah tenaga kerja, Mbak? Nanti saya sampaikan langsung ke Presiden Prabowo ya, sama Pak Teddy dan Pak Seskap, dan juga Ini awas kalau dipotong ya. Awas kalau kalian potong ini harus diomongin, awas. dan Menteri Perindustrian ya. Betul. Siapa nih Menteri Perindustrian? Agus Gumiwang. Agus Gumiwang, aku kakak tahu. Menteri Perdagangan. Susah sekarang ngapalin menteri-menteri.
Oh, sudah jarang nongol gitu maksudnya? Ah kan, mulai lagi nih framingnya nih. Gawat. Bukan, mereka Ini tuh cut ya nanti ya. mereka tuh bekerja dalam diam. Silakan Mbak. Saya sih lebih tertarik ini tadi ya, bicara kita kayak AMDA Lalin. Bagaimana lalu lintas itu menjadi macet ketika ini apa namanya? Bubaran pabrik. Bubaran. Saya pernah sakit hati banget karena ada kepala daerah yang mengatakan kita mah nggak perlu padat karya kalau bikin macet kayak gini. Serius Mbak? Serius. I was so sad. Lulusan mana tuh dicek? Dri? Terus saya bilang apa yang bakalan Anda lakukan gitu loh. Bapak lakuin apa kalau misalnya nggak ada pabrik ini gitu. Ya dia inilah apa namanya marah banget karena dia in a hurry gitu ya, harus Buru-buru. meeting kemana kota, melintasi itu, tapi ternyata seperti itu. Sekarang satu pabrik 20.000 karyawan. Iya. Kalau toh daerah itu punya program pariwisata, 20.000 karyawan itu loh, iya kan? Mau taruh di mana ya? Mau ditaruh di mana pariwisata yang nggak mungkin lah, maksud saya. Apalagi memang di sekitar situ nggak cuma ada satu pabrik. Ya yang harus dilakukan ya bijak gitu kan. Maksudnya bijak aja, jangan ya kita kan tadi udah tahu tuh jam segini pasti bubaran, jam Iya, segini tinggal- pasti bubaran. tinggal atur waktu Ya aja. di-adjust saja. Atau kalau you are kepala daerah, bikin aja jalan yang nggak lewat di situ gitu kan. Iya. Iya dong, Iya benar-benar. iya kan. Bener tuh. Bener-bener Mbak. Iya benar. Benar-benar. Kok ngelihatnya gitu banget? Iya. Bener tapi kayak salah. Jadi Banding ragu-ragu. Jadi maksudnya apalagi yang mesti dilakukan supaya kita pengen investor datang bangun pabrik, menambah jumlah tenaga kerja, nggak usah terlampau muluk-muluk deh, bisa nambah 10.000, 20.000 tuh udah bagus gitu tiap daerah. Ya, sebenarnya seberapa kompetitif sih Indonesia dibanding negara ASEAN deh gitu, Mbak Ni? Tadi yang pertanyaan dari Mas Gaib nih, balik lagi ya tadi itu. Kalau mau misalnya ada investor ke daerah itu untuk kemudian membuka pabrik, membuka ini, ya itu tadi penuhi ekspektasi dari calon investor. Investornya. Kepastian hukum, Kepastian hukum. visibilitas. Visibilitas termasuk ya itu, apalagi kalau saya mau invest di padat karya. Berarti saya perlu tahu ini setiap tahun upah naiknya berapa sih. Hari ini naik formulanya begini, tahun depan beda, itu kan nggak terlalu visible, ya kan. Terus yang ketiga keamanan, ya kan. Keamanan kan penting juga. Iya, iya. Belum lagi infrastruktur yang berupa jalan kayak gitu. Habis dibuat produknya, dibawanya kemana, jalannya Ya, harus bagus. Gitu. betul dan aman ya. Tapi ada nggak Mbak, kepala daerah yang punya visi usaha yang investor yang bagus. Jadi dia punya visi yang sempat Mbak temuin. Kalau saya mau ngomong di level provinsi dulu ya. Kalau di level provinsi itu KDM itu sebenarnya memenuhi itu. Gitu. Dia waktu ketemu LKS gitu, dia menyatakan bahwa udahlah buruh itu jangan ngejar cuma naik upah aja gitu. Tapi juga yang lain gitu. Yang lain tuh apa? Nanti sekolahnya mau dibikin murah, transport murah. Nah, KDM tuh punya program-program tambahan seperti itu. Nah, itu kan bagus gitu ya. Jadi tidak semua dibebankan pada pengusaha. Iya kan? Jadi kayak gitu. Terus penting juga saya rasa kalau untuk tadi ya masalah-masalah macet ya segala macam ya. Itu saya pikir dulu ya saya pernah punya mimpi tuh yang waktu di Sukabumi itu, kebetulan saya mimpin satu pabrik di situ. Itu tuh ada sekolah di situ, maksudnya satu kawasan one stop facility, ada sekolah, perumahan dan segala macam itu, pasar di situ. Jadi mereka itu tidak akan keluar gitu loh. Kalau sekarang kan kerjanya bapaknya di sini, istrinya di sini, sekolah anaknya di sini, itu membuat cost juga. You can imagine kalau itu ada di one stop facility, itu udah saving cost juga sebenarnya. Begitu ya. Pabrik gula di zaman dulu tuh Gitu ya. begitu. Sekolahnya di situ, rumahnya di situ. Iya kan? Iya. Harusnya Betul. kan lebih enak gitu kan. Apalagi daerah Sukabumi itu ya, arah Kelido tuh. Kalau udah siang tuh, Iya. macet. Iya. Tapi Memang indah loh Sukabumi. Betul. pengusaha emang jadi bantalan. Kenapa jadi orang-orang terlalu berharap banyak sama pengusahanya? Tapi katanya pengusaha itu Mbak
Kalau di akhirat tuh masuk surganya duluan Mbak katanya Mbak. Oh ya, aduh alhamdulillah. Iya, iya. Amin, Iya, amin, bener loh. amin. Ada yang bilang Iya. katanya jurnalis yang masuk neraka. Apalagi jurnalis beritanya masuk- pada nggak bener. Jurnalis masuk neraka karena melindungi ini yang jahat. Jurnalis tuh masuk neraka karena beraninya ngomong yang nggak bener. Ya, kalau yang benar Yang masuk surga. bener, Iya, bener, bener, ngomongnya bener, yang nggak bener. Iya, iya. Tapi pengusaha tuh sebenarnya punya sumbangsi yang luar biasa loh. Tapi Iya. pengusaha banyak diperas juga ya. Iya. Banyak orang ini sangka pengusaha ini banyak duitnya banyak aja. Padahal sebenarnya Emang struggling cucian juga. mas, diperes. Sebenarnya struggling juga berarti. Iya, struggling. Kalau Kayak, kita dengar Mbak, tadi ceritanya. pertanyaan Mas Andri itu soal Apa tuh? buruh kita masih kompetitif nggak sih sebenarnya? Iya. Tadi pertanyaan lu gitu kan. Gimana ya? Tentu tidak semua gitu ya. Tapi ada. Iya, pasti ada lah competitiveness-nya. Buktinya perusahaan juga bertahan di sini gitu ya. Iya, iya. Dan oh ya, saya itu tadi ngomongin KDM ya. KDM itu di Jabar itu beruntung banget ya, punya 27 kota kabupaten. Sehingga kan beberapa bagian itu upahnya udah sangat tinggi. Ya, seperti Bekasi, Depok, Bogor kayak gitu, Kerawang gitu. Tapi kan ada juga gitu loh daerah-daerah yang sebenarnya upahnya itu masih kompetitif gitu. Kayak Majalengka, Garut kayak Iya, iya, gitu iya, kan. Jadi kan investor tuh masih bisa gitu Mas ke sana, itu masih bisa. Ya mungkin yang perlu dibangun itu ya mindset orang-orang sekitar ya, bahwa kalau ada pabrik baru itu, ini pabrik kan juga modalnya ada yang ngutang dong ya Iya, kan. iya. Jadi untuk payback periodnya kan pasti lama gitu. Jadi tolonglah dijaga supaya kondusif gitu. Ya mereka kan diuntungkan juga dengan multiplier effect yang ada Iya, terjadi iya, di iya. situ. Jadi baik itu buruh jangan cuma minta upah naik, tapi juga mereka bertanggung jawab terhadap keamanan perusahaan. Dan mengedukasi publik juga ya. Iya, masyarakat juga ikut menjaga gitu ya, sehingga perusahaan ini bisa berlangsung terus. Sebenarnya tuh gitu. edukasi itu pemerintah daerah juga punya tugas juga sebenarnya Mbak. Pengusaha juga punya mas, pengusaha juga punya. Iya, kan kalau pengusaha udah ngasih modal, udah banyak memberikan ini. Nah pemerintah daerah tuh mengamankan, memberikan edukasi kepada masyarakat. Iya, termasuk infrastrukturnya. Iya, infrastrukturnya Infrastruktur. disiapkan Iya. gitu. Jadi kadang-kadang tuh kita kenapa sih kita tuh perlu educate masyarakat itu gini. Kadang-kadang satu perusahaan itu kan terikat pada aturan yang diberikan oleh brand, oleh buyer gitu ya. Mereka tuh harus comply terhadap aturan ini. Iya, iya. Tapi bahkan contoh aja pengelolaan limbah itu tuh nggak boleh sembarangan. Kalau misalnya ada sepatu, terus dia ada logo aja bercecer itu di jalan gitu ya, limbahnya bercecer itu bisa difoto dikirim sana, pokoknya itu ya risky lah. Panjang lah gitu. urusannya itu ya. Iya. Nah sementara orang-orang tuh merasa banyak sekali yang pengen itu kan mengelola limbah, maksain ke pabrik, pokoknya kita bisa ini bisa, tanpa mereka itu paham sebenarnya how gitu kan. Iya, iya. Kayak catering, mereka perusahaan itu ada aturannya bahwa harus memenuhi standar kalori berapa, ini berapa gitu ya. Jadi itu kenapa saya tuh juga pengen gitu loh mengedukasi masyarakat bareng dengan pemerintah daerah. Itu supaya teman-teman di sini memang jangan cuma melihat akhirnya marah dan kemudian melakukan aksi-aksi yang kurang baik kan. Jadi misalnya saja perusahaan ini ada di daerah sini, tetapi yang suplai makanan atau luar. bahan-bahan itu dari Jakarta misalnya, pasti mereka kesel gitu Iya, loh. kenapa nggak memberdayakan Tetapi- situ ya masyarakat? Iya, situ? tetapi untuk supaya masyarakat ini bisa berpartner dengan perusahaan ini kan mereka harus tahu dong aturan mainnya Standar seperti apa, kualitasnya. standarnya seperti apa, harus comply yang seperti apa gitu kan. Nah kadang-kadang kalau mereka itu nggak punya kayak gitu, mereka ngotot dapat proyeknya, pas dikasih mereka jual lagi ke orang Jakarta gitu. Kacau tuh ya. Itu jadi ada Masih yang perlu ormas limbah Mbak? Karena kita punya Iya, benar. FKLP, Forum Komunikasi Limbah Pabrik kita. oh ya ada. Mengakomodir limbah-limbah pabriknya. Ngeri banget. Aduh, Mbak, tapi ternyata nggak semua kabupaten atau kota yang
upahnya tinggi, ternyata kayak di Bekasi tuh ya, bupatinya tangkap korupsi ya, KPK ya. Iya. Padahal upahnya tinggi ya. Kabupaten Bekasi. Kabupaten ya? Apa tuh korelasinya coba? Nggak ada sih korelasinya. Iya makanya jangan dipikir Nggak, aneh-aneh. minimal kan harusnya kan dia udah enak dong, buruhnya udah sejahtera, upahnya tinggi. Ternyata korupsi juga tuh, bapak dan anak lagi ya. Iya. Bapaknya suka Kenapa sih minta-minta. orang korupsi coba saya pengen nanya. Karena greedy, Mbak. Ya, itu udah tahu jawabnya. Bukan karena upah tinggi terus dia nggak korupsi. Ya harusnya kan upahnya tinggi, harusnya dia udah seneng dong, nggak perlu. Kalau dia Loh Masih kan bagi- dia bukan karyawan, dia nggak dapat upah tinggi. Ini kita kait-kaitin aja. Artinya kalau pejabat daerahnya benar, otomatis iklim investasinya juga mudah-mudahan bisa jauh lebih baik kan gitu. Iya. Iya, berarti Itu kan kita benar. udah tahu, berarti dia udah sering malak pengusaha lah tuh. Yang di mana? Kabupaten Bekasi. Oh iya. Biasa mah dia mah mancing-mancing, kita jangan terpancing. Oke, Tri, kita ngomongin outlook sekarang. Iya. Terakhir. Untuk 2026 nih, Mbak Ning. Kira-kira outlook investasi kita, ya kan perusahaan, terutama gitu di Indonesia itu seperti apa menurut kacamata Mbak Ning? Ya kalau sekarang kan dari Cina itu banyak juga yang pengen keluar dari Cina karena mereka kan mendapatkan hambatan untuk ekspor ke US kan. Yes, ya. Otomatis kalau mereka nggak mungkin lah ekspor dari Cina sehingga mereka akan pindah ke Indonesia. Yang kedua dari Vietnam. Dari Vietnam itu sebenarnya kita sudah jadi tujuan yang bagus ya karena di Vietnam itu lebih senang ke padat modal daripada padat karya untuk sekarang, sehingga banyak juga yang padat karya pindah ke sini. Dan ketika mereka itu pindah ke sini, pasti tidak hanya pabriknya inti ini kan, pasti suppliernya juga kan pindah-pindah ke sini. Iya. Nah, overall situation sebenarnya Indonesia itu masih jadi tujuan gitu loh. Cuma keluhan itu tetap ada, itu yang harus diperhatikan. Bagaimana supaya mereka itu tidak hanya pengen pindah ke sini, pas ke sini kecewa gitu, jangan gitu kan. Ya itu tadi dengan penegakan hukum, dengan aturan yang jelas ya. Seperti itu sih Mas, lebih ke seperti itu. Saya masih positif sih, masih yakin. Optimis, Indonesia masih, karena Indonesia itu basically kita punya human resource yang cukup, Iya. ya kan, tanah yang luas, ya kan. Terus punya jurnalis kayak kalian lagi gitu. Amin. Amin. Jadi sebenarnya masih jadi tujuan sih, masih jadi Tapi tujuan. kita masih jadi tujuan, Mbak. Masih Tujuan jadi. investasi masih ya? Iya. Kalau di Jabar aja udah bertambah ya ininya juga apa investasi tahun lalu tahun ini itu aja udah bertambah. Ada anaknya Pak Dito Ganinduto ya, jadi bupati atau wali kota ya? Itu kayaknya juga bagus tuh. Bupati Iya, di Bupati Kediri. di Oh, di Kediri ya? Sama anaknya Gubernur DKI ya? Pramono Anung ya? Pramono Anung. Ada ya? Di mana tuh ya kalau dia ya? Lupa lagi di mana. Salah 3 atau salah 2 ya? Salah semua. Salah semua. Ada lah beberapa bupati-bupati itu kepala daerah muda yang Iya. lebih comply gitu dengan Iya, situasi Iya. di lapangan dengan dunia usaha dan lain-lain gitu. Iya. Iya. Ya, kecuali yang bupatinya dinasti ya biasanya agak ribet tuh. Contoh. Kacau juga nih. Dulu Iya. kan udah nggak ada. Dulu ya, Kan dulu. udah nggak ada. Kan ada gubernurnya dia, anaknya bupati, terus omnya sekda, Iya. gitu kan, kayak gitu kan. Gitu. Ya nggak apa-apa sih kalau dalam negeri demokrasi kan. Cuma nanti kalau dipilih DPRD udah nggak bisa lagi tuh, agak susah ya. Betul. Makanya tadi udah jelas sih. Udah jelas ya arahnya. Ya? Oke Mbak, kita berharap sinergi dunia usaha, pemerintah, buruh, Iya. media itu terjalin dengan baik karena itu saling satu Saling kaitan, support ya. saling satu. Apalagi sekarang semua orang adalah media, jadi Iya, betul. orang dengan modal handphone aja dia bisa memvideokan banyak hal. Betul. Dan itu viral bahkan di seluruh dunia gitu, bisa dilihat di dunia manapun. Jadi mudah-mudahan lah iklim investasi makin bagus dan yang paling penting pabrik-pabrik dengan padat karya itu harus makin banyak jumlahnya di tanah air.
Karena itu yang bisa menyelamatkan Iya. pengangguran dan mengatasi 19 juta lapangan kerja. Dan collateral efeknya besar. Ya. Ya kan, kesejahteraan kok masyarakat mengatasi? sekitar. Sebentar, kenapa kok ngomongnya 19 Kok mengatasi juta? 19 juta? Enggak, Enggak. ini kenapa 19 juta? Membuka. Ya, membuka Ya, kan. Yang membuka. tadi lo bilang kan, Ya, membuka 19 juta lapangan kerja lapangan dengan kerja. padat karya. Betul. Gitu kan ya Pak Gibran ya. Kan targetnya 19 juta. Makanya gua Iya, tanya. targetnya. Iya, Jadi, makanya. jadi buat siapapun yang wapres gitu, kalau Iya. pengen 19 juta itu tercapai, maka penuhilah Mm-mm. daerah-daerah dengan pabrik padat karya. Pakai AI nggak? Enggak dong, kalau AI kan justru mengurangi jumlah tenaga kerja. Itu. Tutup. Ya, ini dong apa namanya? Ngasih tahu kepala daerah untuk strategically ya itu tadi sih. Itu yang paling Ya, penting. silakan Mbak, silakan Mbak. Kayak Pesan untuk kepala daerah. Iya. ya, untuk sekarang itu persaingan dunia usaha tidak hanya terjadi di antar negara, tetapi juga antar daerah, antar provinsi, kabupaten kota bahkan kan. Sehingga apa yang dilakukan oleh kepala daerah itu sangat berarti dan sangat menjadi perhatian dari calon investor maupun investor. Itulah kenapa saya sangat berharap bahwa kepala daerah itu terutama kayak gonjang-ganjingnya upah, hiruk pikuknya upah yang belakangan itu kepala daerah lebih bisa lagi gitu mengikuti aturan, berani mengikuti aturan, tidak hanya menuruti elektabilitas gitu atau political needs gitu ya. Iya. Jadi seperti itu, terus lebih bijaksana juga untuk membuat kebijakan-kebijakan dan kemudian juga mampu memberikan rasa nyaman kepada para investor. Nah, semua yang dilakukan kepala daerah sekarang sudah sangat transparan, bisa dilihat dimanapun, sehingga penting untuk dilakukan dengan benar. Iya. Karena kami mengawasi gitu ya Mas Gaib ya. Oke, demikian to the point kita untuk episode kali ini. Kita ketemu di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih Mbak Terima Nani. kasih. Thank you. Thank you. To the point aja.